Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Pujiasa dengan NIM 1910200525. Pada pembahasan video kali ini, saya ingin membahas mengenai interaksi pekerja sosial dengan klien pada praktek pekerjaan sosial. Nah, sebelum memasuki pada inti pembahasan, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu interaksi. Menurut KBBI, kata interaksi berarti hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Jika melihat makna dari KBBI tersebut, maka interaksi pekerja sosial dan klien dalam prakteknya merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi. Kata interaksi tidak akan lepas dari sebuah makna hubungan antara dua orang yang dinamis. Di dalam prakteknya, ketika seorang pekerja sosial berinteraksi dengan klien, maka ada sebuah unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial, seperti pengetahuan, nilai-nilai, harapan, dan aspirasi. Interaksi yang terjadi antara pekerja sosial dan klien tentunya akan terjadi di saat praktek pekerjaan sosial. Di dalam praktek pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial akan menjalankan fungsinya melalui sebuah metode praktek, di mana terdiri dari kumpulan-kumpulan intervensi yang memerlukan keterampilan khusus. Interaksi antara pekerja sosial dan klien akan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap klien apabila seorang pekerja sosial memiliki kecakapan, keterampilan, dan kemampuan atau skill yang cukup. Karena pada akhirnya, sifat dari seorang pekerja sosial ialah untuk mempengaruhi hasil dari praktek yang dilakukannya. Dalam melakukan interaksinya dengan klien, seorang pekerja sosial tentunya harus mempersiapkan strategi penanganan masalah klien, yang tentunya masalah dari klien memiliki masalah yang kompleks. Nah, agar mudah, maka dilakukanlah penelitian mengenai proses fase kerja yang akan dilakukan oleh pekerja sosial dalam praktek pekerjaan sosial. Penelitian ini dilakukan oleh Scholars, di mana dia menyarankan 4 pembagian fase dari seorang pekerja sosial yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase persiapan, yang kedua yaitu fase permulaan, yang ketiga yaitu fase pertengahan, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu fase akhir dan masa transisi. Pembagian fase-fase kerja yang dilakukan oleh Scholars dilakukan untuk memudahkan seorang pekerja sosial dalam memisah-misahkan suatu proses yang kompleks. Hal ini dilakukan juga untuk memudahkan pekerja sosial dalam mengenal elemen waktu dari permasalahan klien, serta dapat menganalisis hal yang mempengaruhi dinamika keterkaitan permasalahan klien. Seorang pekerja sosial memiliki peran investasi dalam praktek pekerjaan sosial yang dilakukan olehnya, di mana peran tersebut seperti pekerja sosial memenuhi kebutuhan material klien, serta memfasilitasi integrasi ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Proses bantuan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial akan melibatkan klien. Maka dalam hal ini ada indikator-indikator yang bisa dipakai seorang pekerja sosial untuk mengukur serta membantu kliennya mengatur perasaan dan mengelola masalahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu mengelola klien dalam mengelola perasaannya. Nah, gimana sih caranya? Yaitu yang mengetahui secara perlahan di balik diamnya seorang klien, mampu mengubah perasaan yang terpendam dari klien menjadi kata-kata yang dapat diungkapkan, menunjukkan pemahaman mengenai seperti apa perasaan yang dirasakan oleh klien, melakukan pengungkapan atau berbagai perasaan-perasaan seorang pekerja sosial. Nah, yang kedua yaitu membantu klien dalam mengelola masalah mereka. Di antara lain yaitu memperjelas maksud atau tujuan dan peran dari seorang pekerja sosial di dalam praktek, mengetahui umpan balik dari tujuan klien,
melakukan terapi, memisahkan masalah klien menjadi bagian-bagian, memberikan dukungan kepada klien untuk dapat mengungkapkan masalah yang dirasakannya, meski masih dianggap tabu. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai interaksi pekerja sosial dengan klien dalam praktek pekerjaan sosial dari saya.